Shalom, selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Kembali kita berjumpa dalam Renungan Harian Toraya. Edisi Kamis tanggal 16 Juni 2022. Bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 2 ayat 17 sampai 29. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan yang bertahta dalam kerajaan sorga, pada pagi hari ini kami mengucap syukur buat hari baru dalam kehidupan kami. Terima kasih atas pagi yang cerah yang Engkau berikan kepada kami. Terima kasih juga atas napas kehidupan yang Engkau berikan. Pada saat ini kami akan membaca sebagian dari firman-Mu. Biarlah Roh Kudus-Mu yang akan hadir di tengah-tengah kami. Biarlah kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Roma 2 ayat 17 sampai 29. Diberi judul, Hukum Taurat dan Sunat tidak menyelamatkan orang Yahudi. Tetapi jika kamu menyebut dirimu orang Yahudi dan bersandar kepada hukum Taurat, bermegah dalam Allah, dan tahu akan kehendaknya, dan oleh karena diajar dalam hukum Taurat, dapat tahu mana yang baik dan mana yang tidak. Dan yakin bahwa engkau adalah penuntun orang buta dan terang bagi mereka yang di dalam kegelapan. Pendidik orang bodoh dan pengajar orang yang belum dewasa, karena dalam hukum Taurat engkau memiliki kegenapan, segala kepandaian dan kebenaran. Jadi bagaimanakah engkau yang mengajar orang lain? Tidakkah engkau mengajar dirimu sendiri? Engkau yang mengajar, jangan mencuri, mengapa engkau sendiri mencuri? Engkau yang berkata, jangan bersinah, mengapa engkau sendiri bersinah? Engkau yang jijik akan segala berhala, mengapa sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Sunat memang ada gunanya, jika engkau mentaati hukum Taurat, tetapi jika engkau melanggar hukum Taurat, maka sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, tidakkah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Jika demikian, maka orang yang tak bersunat, tetapi yang melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat, tetapi yang melanggar hukum Taurat. Sebab yang disebut Yahudi bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan yang disebut sunat bukanlah sunat yang dilangsungkan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah dia yang tidak nampak keyahudiannya, dan sunat ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara hurufiah, maka pujian baginya datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Amin. Judul renungan kita pada pagi hari ini diberi judul Orang Kristen, Tosarani. Jika kita melihat seorang mengenakan kalung salib, dengan cepat kita akan katakan bahwa dia adalah orang Kristen. Banyak tanda lain yang dapat menunjukkan seorang adalah Kristen. Misalnya ke gereja sambil membawa Alkitab, rajin menyanyikan lagu-lagu rohani, dan lain-lain. Namun, adakah tanda-tanda itu cukup untuk menunjukkan seseorang sungguh-sungguh orang percaya atau Kristen sejati? Dalam bacaan kita, Paulus mencoba memberikan paradigma yang baru kepada orang Yahudi tentang identitas yang melekat pada diri mereka selama ini sebagai umat pilihan Allah. Menguraikan tentang tuntutan orang Yahudi atas hak istimewa sebagai umat pilihan Allah. Paulus mengecam mereka dengan membandingkan pemahaman mereka tentang hak istimewa yang mereka miliki sebagai umat pilihan Allah dengan perilaku hidup mereka yang sangat tidak sesuai. Bagi mereka, melakukan hukum Taurat adalah yang paling penting.
Bagi mereka, sunat merupakan tanda yang paling utama sebagai identitas bangsa pilihan. Hal inilah yang ditetapkan Paulus bahwa melakukan hukum Taurat maupun sunat termasuk upacara keagamaan tidak dapat menjamin bahwa kita taat kepada Allah. Bagi Paulus, bukanlah tanda pada tubuh yang penting, melainkan perubahan hati. Simbol-simbol memang dibutuhkan untuk menjadi representasi kehadiran Allah. Tetapi simbol yang digunakan tanpa perubahan hati hanya akan menjadi perhiasan belaka. Karena itu, iman percaya kita hendaknya kita nyatakan dalam kata dan perbuatan sesuai kehendak Allah. Terdapat dalam Yakobus 2 ayat 26 ditegaskan, sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati. Demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali bahwa yang terpenting adalah iman percaya kami yang disertai dengan perbuatan-perbuatan kami. Biarlah Engkau yang akan memampukan kami pribadi di dalam pertumbuhan iman kami. Saat ini kami berdoa untuk pemerintahan kami mulai dari pusat sampai ke pelosok tanah air. Biarlah Engkau ya Tuhan yang akan memberikan hikmat dan kebijaksanaan dalam mereka memimpin negara kami. Kami juga mengucap syukur Tuhan atas berkat yang melimpah bagi saudara-saudara kami. Kiranya Engkau memberkati mereka dan boleh menjadi saluran berkat dimanapun berada. Kami juga berdoa jikalau ada yang sakit, biarlah dengan bilur-bilur-Mu mereka boleh sehat dan pulih kembali. Kami juga berdoa jikalau ada jemaat-Mu yang sedang berduka, Tuhan hiburkan dan kuatkan. Kami juga berdoa untuk anak-anak kami agar mereka tidak lalai dalam menjalankan tugas dan kewajiban mereka. Kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul dalam permasalahan. Biarlah kiranya Engkau ya Tuhan yang akan hadir di sana bersama-sama dengan mereka. Kami juga berdoa buat jemaat-Mu yang sedang berulang tahun, Engkau tambahkan berkat-Nya, berikan kesehatan dan sukacita. Kami juga mendoakan orang tua kami yang dalam masa tuanya. Biarlah mereka senantiasa diberikan kesehatan dan kenyamanan dalam menjalani hari tua mereka. Jikalau ada orang tua kami yang sakit, Tuhan, Engkau sembuhkan dan pulihkan. Inilah doa dan ucapan syukur kami, ampunilah segala dosa yang sering kami perbuat melawan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah saat teduh kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Selamat pagi.